Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan senior saya, kakak kelas saya di Mesir, Al-Mukarram, Ustadz Dr. Damanhur Abbas. Nikmati kajian-kajian tausiah beliau yang bergizi, berkualitas di channel Ustadz Damanhur Abbas. Jangan lupa tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah lahu da'watul haq harisun 'alaiha wa ujaba tabsyiri biha wa takum minkum ummatu yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa al-ghummah hatta atana al-yaqin lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad wa ala azwajihi ummahatil mu'minin wa dhurriyyatihi wa ali baitihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para asatiz yang saya muliakan, ayahanda yang saya cintai, dan Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman kepada kita sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita untuk melaksanakan salat subuh berjamaah. Dikarenakan masih banyak di antara saudara-saudara kita pada saat subuh berdatangan, maka mereka disibukkan dengan kegiatan mereka. Bayangkan ada orang yang sudah membuka toko untuk jualannya di subuh hari, kendati mereka mendengarkan suara untuk melaksanakan salat subuh berjamaah. Hal seperti ini juga pernah saya tanyakan kepada para nelayan. Mereka ke laut itu sebelum subuh. Kenapa? Dikarenakan ikannya banyak kalau perginya sebelum subuh. Kalau seandainya mereka salat subuh, alhamdulillah. Namun kalau seandainya mereka tidak melakukan salat subuh, ini merupakan salah satu nikmat yang Allah berikan dalam mencari rezeki, akan tetapi nikmat tersebut tidak digunakan untuk memuji Allah. Maka ini merupakan salah satu nikmat yang masih Allah berikan kepada kita. Pada saat nikmat kesehatan tersebut Allah berikan, kita isi nikmat tersebut dengan memuji Allah di subuh hari. Salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan segala aspek tatanan kehidupan kita sehingga kita tahu melaksanakan apa pada saat, khususnya pada saat subuh seperti ini. Banyak di antara orang-orang yang melakukan perjalanan dikarenakan kelelahan, maka mereka melanjutkan kembali tidurnya di subuh hari. Padahal tidur di subuh hari itu merupakan salah satu hal yang paling tidak baik dari segi kesehatan. Secara medis dapat dibuktikan perkataan Rasulullah SAW tersebut, ternyata banyak partikel tubuh yang akan mati, yang akan rusak pada saat seseorang itu tidur setelah salat subuh. Maka Rasul memberikan petunjuk bagi kita bukan hanya untuk kesuksesan dalam menjalani kehidupan kita, untuk kehidupan di akhirat kita, akan tetapi Rasul mengajarkan pedoman hidup itu untuk kita sukses hidup di dunia ini. Oleh sebab itu, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, perbanyaklah berselawat kepada baginda Rasulullah SAW agar kita tidak terasa berat mengetahui pada saat ingin mengamalkan apapun yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah SAW, tidak terasa berat untuk mengamalkannya. Karena banyak di antara jemaah mereka sudah tahu, akan tetapi mereka tidak mau. Ini yang paling menyedihkan. Mereka tahu ini adalah apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah, tapi mereka tidak mau mengamalkan. Semoga jemaah yang berhadir pada subuh yang berbahagia ini maupun jemaah YouTuber merupakan di antara umat Nabi Muhammad SAW yang akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW dan akan disuguhkan air dari telaga Kautsar dari tangan mulia tersebut. Allahumma amin.
Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, pada subuh yang berbahagia ini kita akan membahas tentang dosa besar memakan harta anak yatim. Ini adalah fenomena yang paling sering terjadi khususnya di akhir-akhir zaman. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 10 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim zulman secara zalim, innama ya'kuluna fi butunihim nara, sesungguhnya di dalam perut mereka itu adalah api neraka. Wa sayaslawna sa'ira, dan mereka akan dimasukkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Imam Az-Zahabi menjelaskan bahwasanya memakan harta anak yatim ini merupakan salah satu di antara dosa besar secara zalim. Dan mereka yang memakan harta anak yatim ini, mereka akan memenuhi perut mereka dengan api neraka, dan api neraka itu akan menyala-nyala di dalam perutnya. Hari ini tidak ada satu orang pun orang yang sanggup memakan api. Bayangkan pada saat ada wali ataupun orang yang bukan wali dari anak yatim tersebut memakan harta anak yatim, maka dia telah menjadikan perutnya menyala-nyala dengan api neraka. Di dalam beberapa riwayat dijelaskan bahwasanya mereka nanti itu akan dimasukkan dengan api neraka yang berbentuk bebatuan di dalam perutnya. Dan ini merupakan di antara sekian banyak siksaan bagi mereka yang memakan harta anak yatim. Pada ayat yang lain Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan hatta yablugha asyuddah. Jangan kalian mendekati harta anak yatim illa billati hiya ahsan, kecuali dengan cara yang baik, hatta yablugha asyuddah, sehingga mereka itu dewasa. Bermakna di sini para ulama mufassirin menjelaskan kita tidak dibenarkan untuk mengambil harta anak yatim kecuali kita mengelolanya dengan baik. Mengelola dengan baik harta anak yatim ini merupakan salah satu amal saleh yang akan menjadi investasi bagi orang-orang yang mengelola harta anak yatim. Tapi ingat, mengelola ini bukan berarti itu adalah hak milik orang tersebut. Banyak kejadian orang-orang yang memakan harta anak yatim, kehidupan mereka itu sama sekali tidak pernah bahagia. Ada salah satu kisah pada saat seseorang itu dia mengelola harta anak yatim dan dia mendatangi anak yatim tersebut. Ini adalah walinya. Dia datangi anak yatim tersebut bersama ibunya dan dia meninggalkan harta yang banyak. Pada saat itu dia buat di akta notaris bahwasanya dia adalah sebagai wali yang berhak mengelola harta anak yatim tersebut dan akan memberikan haknya kepada anak yatim. Namun apa yang terjadi pada saat si wali tersebut mengelola dan sukses mengelola harta anak yatim tersebut, dan anak yatim tersebut tidak diberikan apapun, sedikit pun dari harta tersebut tidak diberikan, dan dia sudah berkeluarga, mempunyai anak, dan harta tersebut tidak diberikan kepada anak yatim. Suatu hari orang tersebut melakukan perjalanan. Dalam perjalanan tersebut bersama keluarganya, maka terjadilah musibah besar, aksiden, sehingga orang tersebut yang sudah kaya raya dengan harta anak yatim tersebut aksiden dan meninggal semuanya. Sehingga pada saat itu dia meninggalkan harta yang sangat luar biasa. Dan setelah diluruskan di notaris, ternyata yang berhak menerima semua harta tersebut adalah anak yatim tersebut. Inilah cara Allah menyelamatkan anak yatim tersebut, dan Allah sudah memberikan bukti-buktinya di dunia. Lihatlah cerita Ashabul Kahfi. Dalam surat Kahfi dijelaskan
pada saat Nabi Khidir menyelamatkan rumah anak yatim, dan mereka tidak diberikan apapun. Dikarenakan apa? Dikarenakan abuhuma salihan, karenakan orang tua mereka itu adalah orang yang saleh. Maka jangan pernah melawan apapun yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul, dikarenakan ancaman yang sangat-sangat luar biasa. Sehingga para ulama mengatakan bahwasanya menjaga harta anak yatim itu adalah dengan beberapa cara. Yang pertama adalah dengan seseorang boleh mengambil harta anak yatim tapi menulisnya dengan cara hutang. Ini yang paling penting. Pada saat katakanlah ada di antara jamaah yang mempunyai anak yatim dan anak yatim tersebut mempunyai harta yang banyak, pada saat ingin mengambil harta tersebut, maka jadikan itu adalah sebagai hutang. Tulis sebagai hutang. Nanti kalau kita mampu, kita punya kemudahan, maka kita akan membayar harta anak yatim tersebut. Yang kedua, memakan dari harta anak yatim itu illa billati hiya ahsan, yaitu dengan cara yang baik. Katakanlah walinya itu memang miskin, maka makanlah sekedar untuk memenuhi kebutuhannya. Ini yang harus dilakukan. Makan boleh, mengambil harta anak yatim boleh, tapi sekedarnya saja. Karena apa? Karena walinya tersebut adalah fakir. Tapi ingatlah, Abu Talib, dia mempunyai anak yang sangat banyak, dan anak yatim tersebut tinggal bersama mereka, bersama Abu Talib, Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad ini dipilih yatim oleh Allah dikarenakan satu prinsip dari yatim itu yang paling harus kita tanamkan kepada mereka semuanya. Apa prinsipnya? Tahu diri. Banyak hari ini anak yatim itu sering mendapat komplain dari walinya. Susah sekali Ustadz mendidik anak yatim. Bandel sekali Ustadz. Bandel sekali, enggak mau dia dengar. Kenapa? Karena memang mereka tidak pernah diajarkan tentang ilmu diri. Anak yatim itu anak yang memang tidak mendapatkan kasih sayang dari ayahnya. Tidak ada transfer ilmu dari ayahnya. Maka apa yang harus dilakukan? Belajarlah dari keyatiman Nabi Muhammad SAW. Pada saat Abu Talib mempunyai anak yang banyak, Abu Talib ingin memberikan spesial pelayanan kepada Nabi Muhammad SAW. Apa yang dilakukan oleh Abu Talib? Abu Talib tidak akan pernah makan kecuali ada Muhammad, ada Nabi Muhammad. Coba bayangkan. Dia menyuruh kepada seluruh anaknya, tunggu dulu sampai dengan pulang Muhammad baru kita makan sama-sama. Begitulah pelayanan yang dilakukan oleh Abu Talib kepada keponakannya yang yatim tersebut. Namun keponakannya tersebut adalah anak yatim yang tahu diri. Apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad pada saat dia melihat di rumah pamannya tidak ada makanan dan itu tidak akan cukup untuk dikonsumsi oleh semua anaknya? Apa yang dia lakukan? Nabi Muhammad meminum air Zam-Zam sebanyak-banyaknya. Nabi Muhammad pergi ke sumur Zam-Zam lalu mengkonsumsi air Zam-Zam sebanyak-banyaknya. Begitu pulang ke rumah disuruh makan sama paman. Wahai Muhammad, ayolah makan. Alhamdulillah saya sudah kenyang, paman. Dia tidak bilang makan apa. Alhamdulillah saya sudah kenyang. Kalau tidak percaya nanti Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah ini, kalau misalnya pergi umrah dan pergi haji, kalau tidak ada uang, pergilah minum air Zam-Zam. Banyak-banyak, pasti kenyang. Dan itu pernah kami lakukan. Kami pada saat mahasiswa di awal-awal datang ke Saudi, itu tidak ada pekerjaan, jadi tidak ada uang. Jadi untuk menutupi rasa lapar tersebut, minum air Zam-Zam sebanyak-banyaknya. Dan alhamdulillah itu terjadi juga. Dan kami rasakan juga. Tidak terasa lapar. Kenapa? Karena memang air itu adalah air yang penuh dengan keberkahan. Dan saya membuktikan. Saya mendengarkan cerita tersebut dari dulu bahwasanya Nabi Muhammad pada saat beliau lapar, beliau minum air Zam-Zam, maka kami coba. Dan saya mencobanya.
Terkadang dalam satu hari itu belum tentu kita waktu jadi mahasiswa itu mempunyai makanan. Jadi apa solusinya? Pergi ke sumur Zam-Zam. Waktu itu masih bisa turun ke bawah, masih di dalam pelataran Ka'bah itu, di dalam pelataran Masjidil Haram, kita turun ke bawah ke sumurnya sambil meminum sebanyak-banyaknya. Sehingga apa? Air buangan kita itu jauh lebih jernih daripada air mineral. Begitulah kualitas air Zam-Zam. Dan ini rasa seperti ini memang harus dididik kepada anak-anak yatim. Lihatlah bagaimana cara mendidik anak yatim. Cara mendidik anak yatim itu adalah dengan membersamai mereka. Ya, membersamai mereka, hiduplah bersama dengan mereka. Dan banyak hari ini ada orang yang mengambil anak yatim bukan anak dari mahramnya, bukan dari anak adiknya ataupun abangnya, anak orang lain, anak yatim. Boleh, nggak ada masalah, tapi ingat harus dijaga semua tatanan kehidupan. Kalau diambil anak perempuan, maka anak perempuan tersebut adalah bukan mahramnya, dia tidak boleh melihat auratnya, dia tidak boleh bersentuhan dengan anak tersebut. Anak yatim, maksudnya baik, ingin memelihara anak yatim, tetapi terjadi dosa setiap hari di dalam rumah tangganya. Begitu juga pada saat dia mengadopsi anak yatim, anak laki-laki, maka itu bukan mahram bagi istrinya. Maka dia harus menutup auratnya, harus menjaga semuanya. Ini yang harus kita lakukan pada saat kita ingin memelihara anak yatim. Kenapa kita ingin memelihara anak yatim? Dikarenakan Rasulullah SAW bersabda, "Man masaha ra'sul yatim lam yamsashu illa lillah, kana lahu bikulli sya'ratin marratan alaihi yadahu hasanah." Barang siapa yang mengusap kepala anak yatim, maka setiap usapan tersebut itu adalah kebaikan yang akan mengalir kepada orang yang mengusap tersebut. Mengusap tersebut bukan hanya dia menapek kepala, bukan, menyayangi maksudnya. Barang siapa yang menyayangi anak yatim, maka setiap kebaikan yang dia lakukan itu adalah akan mengalir kepada dia. Hari ini ada orang yang menyayangi anak yatim dikarenakan ibunya cantik. Ini pilihan lain. Kenapa dia menyantuni anak yatim? Karena maknya cantik. Nah, ujung-ujungnya targetnya adalah maknya, bukan memelihara anak yatim. Tapi di sini dikaitkan oleh Rasulullah SAW, illa lillah, kecuali karena Allah. Kenapa? Dikarenakan Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Baihaqi tersebut, wa huwa fil jannah kahatain. Rasulullah SAW mengatakan, ya, bahwasanya orang-orang yang memelihara anak yatim nanti di surga bersama Rasulullah SAW kahatain, wa farraqa baina asabihi as-sabbabah wal wusta. Dan Rasul membedakan antara jari telunjuknya dengan jari tengahnya. Siapa yang hari ini pernah membersamai Rasulullah SAW kehidupan kita di dunia ini? Beda sama para sahabat terdahulu. Saya sering mengulang bahwasanya jadikan semua aktivitas yang diperintahkan oleh Rasul itu adalah sebagai bukti kecintaan kita. Sehingga apa? Nanti di hari akhirat kita akan membersamai Rasulullah SAW. Hari ini Rasul sudah memberikan trik, bocoran kepada kita. Kalau mau membersamaiku di surga nanti, maka peliharalah anak yatim. Sayangilah anak yatim. Sayangilah anak yatim. Dan memang pada saat kita memelihara anak yatim tersebut, cobaan yang sangat-sangat luar biasa. Sangat-sangat luar biasa. Ada salah satu keluarga itu, mereka pada saat mereka masih hidup semuanya sepakat. Sepakatnya apa? Sepakatnya mereka, siapapun di antara kita yang meninggal duluan, maka tanggung jawab bagi yang hidup untuk membiayai anaknya. Dari mana uangnya? Pembiayaannya itu dari harta yang ditinggalkan oleh orang tua. Mereka mempunyai beberapa aset, hasil aset tersebut akan membiayai
anak di antara mereka yang meninggal. Dan ini terjadi, cerita salah satu keluarga. Kami belum membagi harta warisan secara hak, tapi sudah ditentukan, sudah ada batasan-batasannya. Misalnya toko untuk si fulan, kebun untuk si fulan, misalnya sudah ada batasan-batasan pembagiannya. Karena anak yatim ini masih kecil dan ada kesepakatan, maka mereka semuanya sepakat semua aset tersebut hasilnya untuk anak yatim. Apa yang terjadi? Ibunya yang minta, bagiin terus harta anaknya. Coba bayangkan, kalau dibagi itu pasti akan habis dalam seketika, karena mereka belum dewasa. Tapi kalau tidak dibagi akan terjadi fitnah. Maka harta warisan pada saat kita ceritakan tadi itu harus diperjelas. Begitu meninggal itu harus diperjelas mana hak secara syar'i, terlepas nanti mau disepakati ada perubahan, tapi bagi dulu secara syar'i. Begitu juga dengan harta anak yatim, jelasin dulu mana yang hak anak yatim. Nah, setelah itu kita mengelolanya secara baik, yang kita katakan tadi, kelola secara baik harta anak yatim. Karena apa? Setiap kebaikan yang dia lakukan itu akan mengalir pahala kepada si wali tersebut. Jangan pernah tergiur dengan harta-harta tersebut. Kenapa? Karena itu nanti akan menjadi api neraka yang akan memenuhi perut orang-orang yang mengelolanya. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis sahih Muslim, kafilul yatim lahu aw li ghairihi ana wa huwa kahatain fil jannah wa asyara Malik bisababah wal wusta. Di dalam hadis sahih Muslim juga dijelaskan bahwasanya Rasulullah SAW mempertegas kepada siapapun yang menjadi kafil itu yang orang yang menanggung anak yatim. Contoh misalnya hari ini Bapak Ibu tidak tahu harus membawa kemana pendapatannya, cari anak yatim dan tanggung dia untuk biaya kehidupannya. Berapa satu bulan biaya kehidupannya? 300.000, 500.000, kirimkan ke orang tuanya. Mohon maaf, saya bukan tidak setuju. Dan karena apa? Karena saya sudah mempelajarinya dan mengetahuinya. Ada orang-orang yang minta sedekah di pinggir jalan itu, ataupun orang-orang yang minta sedekah ke kafe-kafe itu, ternyata mereka jauh lebih sejahtera dari orang-orang lain. Dan saya pernah menanyakan, satu hari mereka punya pendapatan 300.000. Kami dosen aja mengajar itu tidak seperti itu dibayar. Mukuboh babah ada begabah. Ya. Tidak dibayar seperti itu. Mereka datang pinggir jalan, berdiri di pinggir jalan. Nah, daripada curiga, hati kita ini belum bersih, curiga kita kepada dia, ngapain dia minta sedekah, ini nggak betul, ini nggak betul. Banyak prasangka buruk, padahal memang pelit, nggak mau beri sedekah. Ya. Apa yang harus kita lakukan? Cari anak yatim. Kalau ada anak saudara, cari anak yatim, anak saudara. Nanti jangan sampai marah orang rumah kan. Kalau cari anak orang luar, nanti bilang padahal mau bantu ibunya misalnya seperti itu. Cari anak saudara yang yatim, berikan nafkah bulanan. Berapa mampu? Mampu 500.000, 500.000. Itu udah jelas. Sedekahnya pasti tepat. Inilah yang dikatakan di dalam hadis sahih, kafilul yatim. Orang-orang yang menjadi kafil. Kafil itu adalah orang-orang yang mengayomi anak yatim. Maka kalaulah seandainya kampung kita ini punya program itu jauh lebih indah. Jadi anak yatim itu tidak disantuni hanya pada saat Ramadan, bukan hanya disantuni pada saat hari raya, akan tetapi anak yatim itu disantuni setiap bulan. Kita buat data, berapa jumlah anak yatim di Hagus Selatan. Katakanlah misalnya ada 500. Berapa jumlah warga yang mampu untuk mengkafilnya, untuk menjadi penyantunnya. Katakanlah satu orang, ada yang 2 anak yatim yang sanggup menyantuninya. 500, 1 juta satu bulan. Buat data. Dan ini tidak mungkin ada olah. Kenapa?
Karena kita tahu di kampung kita siapa yang yatim dan siapa yang bukan. Kita buat program tersebut sehingga apa? Sehingga dia mulia. Sehingga dia menjadi mulia. Tidak hina. Anak yatim itu tidak hina. Mulia sekali. Bahkan Rasulullah SAW itu dimuliakan oleh pamannya. Bagaimana dimuliakan? Diajak untuk berdagang. Umur berapa? Umur 12 tahun. Diajak berdagang. Bagaimana Rasul dimuliakan oleh pamannya? Diajarkan cara berbisnis. Bahkan Rasul pada saat kecil itu sudah bekerja menggembala kambing. Beginilah pendidikan kepada anak yatim sehingga apa? Mereka menjadi orang-orang mulia yang akan mengisi kehidupan di atas muka bumi ini. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, hadis dari Anas bin Malik, Anas mengatakan bahwasanya Rasulullah bersabda, sebaik-baik rumah adalah rumah yang ada anak yatim di dalamnya, yang diperlakukan dengan baik. Seburuk-buruk rumah adalah rumah yang ada anak yatim di dalamnya, yang diperlakukan dengan buruk. Hamba Allah yang paling baik dicintai oleh Allah adalah yang berusaha untuk berbuat baik kepada anak yatim atau kepada seorang janda. Saya pernah menjelaskan di Saudi, jauh dari Masjidil Haram, ada seorang bapak PNS Saudi, ya, PNS lah bahasa Indonesia. Dia dimimpikan oleh Rasulullah SAW kepada salah seorang ulama dari Maghrib. Ulama dari Maroko mimpi ketemu sama Rasulullah SAW, wahai fulan, datanglah kamu pergi umrah untuk berjumpa dengan si fulan bin fulan sepulan. Ini mimpi langsung diceritakan oleh syekh tersebut. Dan akhirnya dia pergi umrah. Dia umrah, ditanyain sama temannya, kolega-koleganya ulama di sana di Makkah, siapa yang namanya pulan dari kampung pulan? Ada, ayo kita cari. Mereka mencarinya. Setelah mereka cari, dapat. Pergi masuk ke kampung tersebut, dapat. Begitu dia melihat orang yang dimimpin oleh Rasul, ya, mimpinya apa? Ketemulah dia dan dia adalah ahli surga. Coba bayangkan, ya. Rasul bilang sama syekh ini dari Maroko ini, dari Maghrib ini, ketemu sama orang itu adalah ahli surga. 3 malam berturut-turut mimpi sama Rasulullah untuk cari orang ini. Dan dia ketemu, begitu melihat di kampung, ya, orangnya biasa aja, nggak pakai jubah, nggak pakai peci seperti saya, biasa aja. Sehingga syekh ini terkejut, agak rasa kecewa. Kok bisa ini ahli surga seperti ini? Apa amalanmu sehingga Rasul itu, saya bermimpi dengan Rasul 3 malam dan Rasul mengatakan bahwasanya kamu ini ahli surga. Menangis dia. Enggak mungkin, Syekh, saya ahli surga. Mekah, Ka'bah itu begitu dekat dengan rumah saya, ya, tapi saya tidak pernah dan jarang pergi salat ke haram, katanya. Tolong kasih tahu saya, apa amalmu yang membuat Rasul mengatakan kamu ahli surga? Dia ingat-ingat, enggak ada kecuali satu, saya bilang. Apa amalnya? Ada tetangganya meninggal dunia. Dan dia punya anak dan punya janda istri. Maka pada hari meninggal tetanggaku tersebut, aku bersumpah demi Allah, setengah gajiku kuberikan kepada mereka dan setengah gajiku untuk kehidupan rumah tanggaku. Hanya itu yang kulakukan. Dan sampai dengan hari ini, gajiku itu setengah untuk mereka anak yatim dan setengah untuk aku. Kalau begitu, ayo kita salat di haram dan kita salat tobat, kata syekh tersebut. Maka pada saat dia salat, rakaat pertama dia menangis, rakaat kedua dia menangis. Di sujud juga seperti itu. Ini dikatakan oleh syekh tersebut. Rakaat ketiga dia menangis. Rakaat keempat pada saat dia sujud, disitulah Allah memanggilnya. Siapa yang bisa meminta kematian seperti ini? Tidak ada.
kecuali dari keikhlasan tadi. Pada saat dia mempunyai gaji, setengah gajinya untuk anak yatim dan setengah untuk kehidupan keluarganya. Keikhlasan tersebut, menyantuni anak yatim tersebut, dibayar tunai oleh Allah. Kenapa? Karena dia percaya terhadap apapun yang disampaikan oleh Rasul. Orang-orang yang menyantuni anak yatim itu akan bersamanya di dalam surga. Hari ini kita sudah mengetahui hadis tersebut. Subuh ini kita sudah mengetahui hadis tersebut. Apakah kita termasuk di antara orang-orang yang mempercayai dan mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah tersebut, sehingga akhir hayat kita juga seperti orang tersebut? Pembuktian seperti ini yang perlu kita katakan. Jangan sampai pada saat ada anak yatim kita makan hartanya, kita olah hartanya menjadi hak milik kita. Berapa banyak ada anak yatim itu yang diambil hartanya oleh wali, digeser tanahnya, dirubah status tanahnya, diambil oleh walinya. Ingat, api neraka itu jauh lebih pedih. Ini yang harus kita terapkan di dalam kehidupan kita, menyantuni anak yatim agar kita tidak termasuk di antara orang-orang yang mendapatkan dosa besar di dalam tatanan kehidupan kita. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat kepada diri saya dan kepada jamaah semuanya, sehingga kita bisa meningkatkan keimanan dan kecintaan kita kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.